Halo guys, selamat ketemu lagi di mata kuliah desain grafis. Berikut ini kita akan membahas masalah below the line. Kalau kita lihat below the line itu seperti apa sih? Definisinya below the line itu adalah media desain grafis yang terukur. Kalau kita lihat definisi terukur itu adalah dari segi jumlah cetakan. Misalnya kita mencetak sejumlah 5.000 pieces, berarti estimasinya 5.000 pieces itu akan dilihat orang. Cuma ada beberapa media below the line yang berada pada ambang batas ambigu. Maksudnya adalah kita mencetak 5.000 pieces, tapi dalam kenyataannya belum tentu target audiens yang melihat atau yang membaca itu sebanyak 5.000 orang. Kemungkinan bisa di bawah, kemungkinan bisa di atas 5.000. Jadi ada beberapa media tertentu yang memang masuk di kategori media below the line, tapi dari sisi tingkat keterukurannya, itu dibandingkan antara jumlah media cetaknya beserta target audiensnya, itu tidak sebanding. Bisa berbanding ke bawah atau bisa berbanding ke atas. Oke, kita lanjut ya. Di sini peranan desainer grafis terutama dalam merancang media-media below the line, kategori medianya kira-kira seperti apa saja. Oke, kita lanjut. Salah satunya adalah corporate identity. Pada saat kita lihat corporate identity, itu lebih banyak sebagai identitas perusahaan. Yang kita maksud dengan identitas perusahaan adalah mulai dari kartu nama, kop surat, memo, terus ada marketing folder, dan sebagainya. Disinilah peran desainer grafis. Bagaimana desain grafis itu membuat satu pola yang menjadi ciri khas dari satu perusahaan. Itu yang nanti akan menjadi identitas perusahaan atau corporate identity. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah direct mail. Direct mail ini kalau kita lihat ya, kadang-kadang kita suka dapat di kiriman dari tukang pos. Itu kiriman bukan selebaran, tapi satu bentuk surat. Surat ini didesain dalam bentuk yang menarik, sehingga dinamakan direct mail. Jadi dikirimkan ke orang-orang tertentu yang ada di dalam list satu perusahaan, atau misalnya list satu satu provider, misalnya Shopee atau Lazada dan sebagainya. Itu nanti dari list tersebut akan dikirimkan satu direct mail yang didesain sedemikian rupa sehingga orang yang menerimanya bisa tertarik. Ini sebagai satu reminder sebetulnya. Reminder untuk menjaga brand awareness sehingga orang selalu ingat akan suatu brand. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah sales promotion. Sama seperti kita lihat ada iklan atau selebaran, di mana di sini iklan atau selebaran ini atau poster ini berisi promosi penjualan. Biasanya promosi penjualan ini bisa berkala, bisa dalam waktu-waktu tertentu ya. Nah, di mana di sini dijelaskan potongan diskonnya sampai berapa, terus sudah gitu barang-barang yang didiskon besar itu apa saja, kira-kira seperti itu.
Nah, sini tugasnya desainer grafis untuk membuat satu komposisi, perancangan yang menarik sehingga orang-orang akan tertarik untuk mengunjungi tempat tersebut. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah desain brosur. Kalau kita lihat desain brosur, ini brosur biasanya kalau leaflet kan kita lihat, atau leaflet atau flyer itu biasanya 1 lembar. Tapi kalau brosur itu biasanya lipat 2 atau lipat 3. Yang di sini kita lihat adalah lipat 3. Di sini isinya mengenai satu perusahaan, sebetulnya lebih mengarah ke company profile, simple company profile yang sederhana ya, atau untuk satu produk dari satu brand. Oke. Yang berikutnya sama. Ini adalah yang brosur lipat 3 juga, dan desain yang berbeda. Di sini kita bisa lihat komposisinya pada dalam komposisi warna, komposisi ikon-ikon, dan juga komposisi atau layout visualnya itu ditempatkan sedemikian rupa sehingga akan menuntun audiens untuk bisa membaca sesuai dengan yang diarahkan oleh satu perusahaan, satu brand, ataupun satu produk dari satu brand. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah merchandise design. Kalau merchandise design ini, merchandise biasanya itu merupakan satu elemen pelengkap ya, elemen pelengkap dalam arti kata satu perusahaan atau satu brand itu mereka tuh pasti akan merancang satu merchandise. Merchandise ini juga untuk menjaga brand awareness-nya. Jadi orang dengan keunikan merchandise yang didesain itu orang akan selalu ingat akan brand, perusahaan, atau produk. Kira-kira seperti itu. Oke. Yang terakhir adalah packaging design. Packaging design itu satu bentuk desain kemasan yang kita bisa buat kreatif banget ya. Contohnya seperti kalau yang sebelah kiri ini paper bag, cup, dan ini untuk kopi kalau nggak salah. Dan yang sebelah kanan itu yang untuk jeruk, ini bentuknya unik. Kreatif sekali dia membuatnya, merancang desainnya. Jadi itu bisa ditekuk tanpa merusak isinya dan bisa dijinjing dengan enak. Oke, jadi kalau kita melihat packaging design, seorang desainer grafis itu atau fungsi dari desain grafis di situ adalah menyatukan desain dan fungsi sebetulnya. Desainnya bisa mengikuti fungsinya, karena fungsi ini akan diikuti oleh bentuk, kayak misalnya form follow function. Jadi bentuknya mengikuti fungsinya. Seperti yang di sebelah kanan ini, itu form follow function. Jadi kita mendesain berdasarkan fungsinya, baru bentuknya. Oke. Yang berikutnya, ini juga ada beberapa contoh packaging design yang kreatif, yang menarik sekali. Kalau kita lihat ya, packaging design ini memang sangat spesifik. Karena kalau kita lihat di supermarket atau hypermarket, itu pada saat kita masuk ke satu area, misalnya area kopi ya, kita sudah tahu kopi apa yang kita mau beli, tapi tetap kita masih harus selalu mencari di sebelah mana kopinya. Karena bentuknya, warnanya hampir sama semua. Nah, disinilah tugas desainer grafis atau desain grafis untuk membuat satu packaging design di mana pada saat ditaruh di dalam display shelf, itu dia akan outstanding sendiri. Contohnya yang sebelah kanan,
Itu yang dia buat bentuk desainnya berdasarkan bentuk penguin sedang berjalan. Biasa penguin kalau berjalan tuh berbaris dan kakinya seperti itu. Jadi itu sebetulnya fungsinya juga sebagai tatakan pada saat ditaruh di shelf. Oke, kita lanjut lagi. Di sini sama seperti tadi, aku coba mencari beberapa packaging design yang kreatif ya. Kreatif dari sisi komposisi warna, elemen-elemen desain grafis yang ada di dalam sana, seperti yang di sebelah kanan. Itu dia lebih banyak bermain dengan ikon-ikon, warna, sementara yang di sebelah kiri itu dia menggabungkan antara fungsi dan bentuk. Makanya desainnya dia harus benar-benar memikirkan kalau formnya seperti ini, bentuknya seperti ini, apakah fungsinya bisa tetap berjalan dengan baik. Kayak yang di sebelah kiri, dia mengambil sobekannya di area ilustrasi yang mengarah ke mulut. Pada saat itu dibuka, terlihatlah produk-produknya, dan pada saat satu produk yang diambil, itu pasti produk yang di bawah, di atasnya akan turun sendiri. Itu termasuk salah satu perhitungan pada saat kita merancang satu packaging design. Oke, terima kasih ya guys. Mudah-mudahan apa yang aku jelaskan saat ini bisa dipahami dengan baik. Oke, terima kasih. Nanti kita jumpa lagi di sesi berikutnya.